Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita masih berada di bulan suci Ramadan. Ketika berbicara bulan Ramadan, ada sebuah kisah yang sangat menggetarkan hati kita yang terjadi di bulan suci Ramadan ini, di mana kisah ini berkaitan langsung dengan cucunda baginda Nabi Sayyidina Al-Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum wa ardahum. Di zaman beliau menjadi tokoh di kota suci Madinah Al-Munawwarah, di mana beliau menjadi rujukan umat Islam saat itu, beliau juga dikenal sebagai tempat meminta pertolongan kaum fuqara wal masakin. Bahkan termasuk rumahnya itu menjadi tempat bagi orang-orang yang ingin menyantap hidangan berbuka puasa. Orang-orang kaum fakir miskin hampir seluruhnya selalu menyantap hidangan buka puasa di rumah beliau, Sayyidina Al-Imam Al-Hasan. Dan di suatu hari di bulan suci Ramadan, seperti biasanya, kaum fuqara wal masakin datang untuk menanti datangnya waktu maghrib untuk mereka menikmati hidangan buka puasa. Ketika datang waktu berbuka puasa, semuanya seperti biasa makan, menikmati jamuan yang begitu lezat dari Sayyidina Al-Imam Al-Hasan, dan semuanya makan dengan lahap seperti biasanya dan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kemudian tiba-tiba ada satu orang tua datang mengambil makanan sebagaimana yang lainnya, tapi bedanya dia tidak memakannya dan langsung membawanya. Seakan-akan dia ingin kembali ke rumahnya. Dia bawa makanan tersebut, dia bungkus. Kata Sayyidina Hasan, beliau ucapkan salam, beliau tanya, Masya Allah, wahai paman, aku lihat kau belum makan, makan dulu, silahkan. Ini nanti dibawa gak apa-apa. Kamu mau bawa untuk siapa? Apa untuk keluargamu? Keluargamu ada yang sakit. Kalau boleh, saya ingin menjenguknya juga. Mungkin saya bisa membawakan obat-obatan dan lain sebagainya. Yang ada dimakan dulu. Ini silahkan nanti dibawa pulang untuk keluarga paman. Oh enggak, wahai cucunda Nabi, saya hidup sebatang kara. Saya hidup seorang diri. Oh Masya Allah. Oh gitu. Berarti ini mau makan di rumah aja. Enggak apa-apa, makan dulu yang ada, yang nanti ini dibawa pulang. Tapi untuk paman berbuka puasa silakan nikmati hidangan yang ada. Bukan. Ini saya ingin bawakan ke salah seorang orang sudah agak menjelang masa tuanya. Dia bekerja di perkebunan. Sering saya melihat dia. Dan setiap kali tiba waktu berbuka puasa, saya lihat dia mengeluarkan roti kering, dibasahi di air untuk kemudian bisa dia santap sebagai hidangan buka puasa dia. Dan setiap kali saya melihatnya, mendekatinya, selalu saya mendengar lantunan ayat suci Al-Quran keluar dari lisannya. Saya sangat mengaguminya dan saya sangat mengasihaninya, karena hidangan buka puasanya selalu sederhana. Masya Allah, kata Sayyidina Hasan. Baik, gak apa-apa, silahkan itu dibawa untuk beliau, tapi saya pengen paman makan juga. Tidak, sudah jatah saya untuk beliau saja. Terima kasih banyak. Melihat hal itu, Sayyidina Hasan menangis bertanya, tahukah engkau wahai paman siapa lelaki itu? Dia adalah menantu baginda Nabi Muhammad SAW. Dia menantu baginda Nabi. Dia adalah sepupu Nabi. Dia adalah seorang yang begitu dekat dengan baginda Nabi. Dia adalah ayahku, Ali bin Abi Thalib. Dan berkah kerjanya itulah kemudian saya bisa memberikan hidangan makanan untuk paman dan untuk penduduk kota suci Madinah ini.
Adapun dia selalu begitu setiap harinya. Dia selalu menikmati hidangan buka puasanya dengan roti kering dan air agar bisa dicelup dan bisa dimakan roti keringnya. Dan ini semua hidangan yang ada selalu dia peruntukkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan semua ini adalah hasil dari kerjanya beliau, ayah saya. Bawalah paman, berikan makanan ini untuk beliau. Biasanya ayahku akan menerima pemberian orang dan akan menikmati hidangan ini. Berilah hidangan tersebut kepadanya. Sayyidina Hasan tergetar hatinya. Ya, beliau teringat bahwasanya ajaran baginda Nabi selalu seperti itu, mendahulukan orang lain. Begitulah kemudian Sayyidina Hasan mendengar ibundanya, putri baginda Nabi, Siti Fatimah, berdoa untuk orang lain, tetangganya, sahabatnya. Sayyidina Hasan bertanya, "Wahai ibu, dari tadi aku dengar engkau berdoa untuk orang lain, untuk tetangga kita, untuk fulan. Aku kok gak didoakan?" Kata Siti Fatimah, "Ayahku mengajarkan utamakan orang lain dulu, nanti aku akan berdoa untuk keluargaku." Tapi kita keluarga Nabi selalu mengutamakan ithar, mengutamakan orang lain. Kita lapar, orang lain lapar, makanan kasih mereka. Ya, kita haus, orang lain haus, minuman kasih mereka. Kita miskin, orang lain miskin, harta kasih mereka. Dahulukan orang lain. Kita harus prioritaskan umat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita sebagai umatnya baginda Nabi mengambil begitu banyak pelajaran dari orang-orang yang mendapat pendidikan langsung dari baginda Nabi, para keluarganya, para sahabatnya, para istri-istrinya. Mereka adalah orang-orang yang paling terdepan menjadi panutan kita agar kita bisa mengetahui betul-betul seperti apa ajaran, didikan, bimbingan baginda Nabi Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita agar di bulan suci Ramadan ini kita bisa mengambil begitu banyak pelajaran dari kaum salihin dan kita bisa mengikuti jalan mereka, berada di jalan mereka, berkumpul bersama mereka di bawah bendera baginda Nabi Muhammad kelak di surganya Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.